Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami muliakan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, ayahanda, bunda yang hadir di tempat yang mulia ini, dalam acara yang juga mulia, bersama-sama orang yang mulia, dari rumah datangnya dengan niat mulia. Ini datang kemari mau dengar kajian apa mau lihat ustadznya? Dua-duanya Kiai. Apapun niatnya, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai catatan amal jariah dunia akhirat. Gurunda tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita muliakan Kiai Haji Fikri Haikal, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Izin Kiai, ntar aneh kesono ya. Habis di sini emak-emak mulu isinya. Begini dah, kita mau minum nih Bu. Minumnya tidak melibatkan Allah. Kita nggak baca bismillah, apalagi al-fatihah. Kira-kira tuh minum ngilangin aus apa enggak? Ngilangin. Minum gak ngilangin aus Bu, minum angin Bu. Minumnya pasti ngilangin aus. Tapi karena tidak melibatkan Allah, maka air menghilangkan haus, tetapi proses minumnya tidak menjadi amalan, tidak menjadi jariah, tidak menjadi tabungan dunia akhirat. Izin Kiai ane lewatin ya. Sekarang bagian laki-laki dan nih. Aduh, yang datang rada mudahan kayak kalau begini nih. Makanya subhanallah, bahkan seorang ahli tafsir di Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam salah satu kajiannya beliau menyampaikan dengan begitu sangat indah, tibang urusan minum. Urusan apa Bu? Lah kan agama kita hebat. Semua aktivitas dan kegiatan sekecil apapun udah diatur. Semua melibatkan Allah. Mau makan, ada doanya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan ada doanya. Kemudian juga mau masuk toilet ada doanya. Bahkan mohon maaf, ini ngaji urusan suami istri, paham? Paham gak nih? Ibadah. Kalau sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Kalau malam lain hukumnya apa ya? Wajib. Astagfirullah. Pantes saya lihat emak-emak pada gempor semua ini. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Begitu indah beliau menyampaikan. Kalau ada orang minum, sunnah minum berapa kali tegukanmu? 3. Setiap tegukan awali dengan bismillah. Setiap akhiri tegukan dengan baca alhamdulillah. Bayangkan, awaluhu wa akhiruhu. Kan 3 kali itu Bu. Kita minum, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kata beliau dalam kajiannya, kalau seorang muslim melakukan hal yang ringan seperti ini, maka air yang masuk ke tubuh, kan jadi darah tuh Bu. Jadi tulang, jadi daging, jadi urin. Selama air yang diminum melibatkan Allah di awal dan akhir, bismillah dan alhamdulillah,
maka Allah jaga orang itu dari niat jahat orang lain. Subhanallah. Jadi nggak usah Bu, segala kita punya niat jahat, udah niatnya jahat, perginya ke Gunung Kawi. Yang lagi viral ya, minta sama dukun. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau orang punya hajat datang ke dukun, kenapa dukun dibilang orang pinter? Karena yang datang ke dukun orang goblok. Betul nggak Pak? Nah kalau kita cerdas datangnya bukan ke dukun, kemana? Ke Allah. Ngapain dalam Al-Fatihah kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba cekidot. Tahu nggak cekidot? Cek terjemahnya. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini yang disebut dengan lelah menjadi lillah. Semuanya back to Allah. Lah urusan minum aja setiap tegukannya awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Kita bahas Al-Qur'annya dulu nih ya. Al-Qur'an berapa juz? 30 juz. Ini yang datang bapak-bapak, ibu-ibu udah hafal 30 juz apa juz 30? Udah juz 30, andalan trikul lagi ya. Kulhu, Al-Falak sama Anas. Ngider aja di situ. Sekalinya baca Al-Kafirun gak nemu-nemu ujungnya kemana ya. 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Sebagian ulama mengatakan 6.666. Ulama yang lain berpendapat 6.200 sekian-sekian. Ada berapa jumlah huruf? 1.027.000 huruf. Berapa Bu? Ini yang 30 juz nih, yang 114 surat, yang hurufnya 1 juta lebih. Itu semua Allah rangkum dalam satu surat. Apa nama suratnya? Suratul Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang paling sedikit dibaca 2 kali setiap sholat. Rokaat yang paling sedikit sholat apa? Subuh. Berapa rokaat? 2. Fatihahnya dibaca berapa kali? 2. Maka disebut dengan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang paling sedikit diulang 2 kali dalam waktu sholat. Makanya apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay abtal. Jadi kalau sesuatu tidak diawali dengan bismillah nggak dapat apa-apa. Nah apalagi ibu kalau mau gacor, tahu gacor? Kalau mau mantul, apa mantul? Mantap, betul. Enggak cuma baca bismillah tapi baca suratul Fatihah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta." Kalau ada umatku keluar rumah beraktivitas baca Fatihah dan Al-Ikhlas, fa'aminta. Jasad fisiknya Allah jaga, hatinya ditenangkan dan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa surat tadi itu? 2 surat. Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi jangan mentang-mentang tahu hadis ini, wah lebay. Keluar rumah ada tetangga lewat, Al-Fatihah. Kenapa Pok? Tetangga biar tahu gue baca Fatihah. Enggak gitu, santai aja di dalam hati. Berapa surat tadi? Al-Fatihah dengan, kalau enggak sempat lagi sibuk minimal tadi 7 ayat dalam surat Al-Fatihah, Sab'ul Mathani tadi Allah ringkas lagi dalam satu kalimat yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah enggak sempat. Al-Ikhlas belum sempat, minimal baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap akhir dari kegiatan dan aktivitas kita membaca Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nur, tepatnya di Jalan Jombre 2 nomor 74 Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, pernahkah kita ketika kita beraktivitas atau bekerja pernah merasakan kelelahan atau kepayahan yang amat sangat? Nah, pernahkah kita berpikir ketika kelelahan itu akan berubah menjadi pahala atau berubah menjadi nilai ibadah? Untuk itu semuanya itu kita niatkan karena Allah Ta'ala atau lillahi ta'ala. Nah, untuk itu pemirsa, tema kita pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku yaitu mengubah lelah menjadi lillah. Bersama guru-guru kita Ustadz Zaki Mirza dan juga nanti di segmen kedua ada Ustadz Fikri Haikal. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang bergabung lewat video call WhatsApp kami, Anda bisa cantumkan nomor telepon nomor telepon yang kami cantumkan di layar kaca. Anda bisa bergabung, Anda bisa cantumkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Para pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan menyampaikan bagaimana lelah menjadi lillah, tentu setelah yang satu ini.